Pemerintahan Presiden Jokowi disebut koalisi masyarakat sipil serupa dengan rezim Orde Baru. Hal ini pun menuai pro dan kontra. Jadi hak-hak tanah rakyat sudah diambil. Tapi jadi sertifikat diberikan juga loh. Ya betul, ya betul, ya betul. Kalau Anda kritik tanpa memberi fakta dan data, itu artinya pertama Anda tendensius, yang kedua Anda bisa memfitnah. Dalam akun Instagramnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengunggah ulang atau repost foto Presiden Jokowi yang ditempel dengan Presiden Soeharto. Mengatakan begini, jangan lupa otoriter itu tidak lahir dalam semalam. Dia melalui konsolidasi-konsolidasi politik, dan persis ketika orang-orang di sekelilingnya tidak ada yang mengingatkan, otoriter akan betul-betul terjadi. Persoalannya kalau YLBHI maupun fraksi rakyat Indonesia, konon kabarnya deh, sebaiknya Anda masuk partai politik supaya Anda tahu tentang fenomena politik orang bernegara. Membandingkan tahun 98 dengan masa sekarang, karena Jokowi belum berkuasa 32 tahun, sedangkan 98 32 tahun. Itu salah satu. Tapi kan dibatasi 10 tahun. Karena itu Anda salah membandingkan. Bukan. Anda salah membandingkan yang 32 tahun dengan yang baru 5 tahun. Sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, beliau terbuka dan berkali-kali menyampaikan untuk selalu menerima kritik dan masukan. Di laman akun resmi YLBHI disebutkan pemerintahan Jokowi serupa Orde Baru dalam pembangunan. Selain itu, YLBHI menyebut mengabaikan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami telah membaca tanggapan dari pihak istana yang menyatakan bahwa kritik yang dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di dalamnya tidak didasarkan pada data dan fakta di lapangan. Justru kami ingin menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu didasarkan pada data dan fakta, dan juga kasus-kasus yang terjadi di rezim hari ini yang memiliki kesamaan corak dengan situasi di masa Orde Baru. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin dengan tegas menolak jika ada pihak yang menyebut kepemimpinan Presiden Jokowi mirip dengan Orde Baru. Bahkan Ngabalin meminta pihak-pihak yang menuding Jokowi tidak menyebar fitnah dan melihat sendiri proses pembangunan pemerintahan Jokowi. Bagaimana mungkin penanganan kasus Swadas di Purworejo itu kau sejajarkan dengan pemerintahan Presiden Soeharto? Sementara di sana ada bupatinya. Kenapa kau tidak turun langsung ke lokasi supaya Anda bisa lihat dan menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi? Karena Kepala Kantor Staf Presiden membentuk 2 tim yang langsung turun ke lapangan dan memberikan input kepada kita, dan kami melaporkan kepada Presiden terhadap kejadian yang sesungguhnya. Unggahan ini jadi ramai karena pengunggah awal fraksi rakyat_id menulis 10 persamaan pemerintahan Jokowi dan Orde Baru. Please ya, jaga hatimu, kemudian buka hati, pikiran, dan niat baikmu agar kau bisa menjadi warga negara yang baik dan memberikan pembelajaran, pencerahan kepada publik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menyamakan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin lantas membuka suara terkait unggahan YLBHI tersebut. Caimin dengan tegas meminta semua pihak tidak membesar-besarkan tokoh bersandingnya Jokowi dengan Soeharto itu. Saya kira biasa saja, tidak perlu dibesar-besarkan lah, ujarnya dalam keterangan tertulis dilansir dari Kala Media pada Selasa 15 Februari 2022. Caimin mendebatkan bahwa ada banyak perbedaan antara pemimpinan Jokowi dengan Soeharto. Dia menilai masa pemerintahan Jokowi lebih demokratis dan terbuka daripada masa pemerintahan Soeharto. Di era Orba, kata dia, partai kerap kali dikendalikan, bahkan diskusi ilmiah pun dicurigai. Kalau zaman Pak Harto, partai saja dikendalikan,
partai saja dikendalikan, ruang ekspresi kita dibatasi. Jangankan mengkritik, diskusi ilmiah saja dicurigai. Nah, kalau sekarang kan beda. Pak Jokowi kita lihat sendiri lebih terbuka kepada siapapun, ungkapnya. Anggota DPR RI ini melanjutkan, pola pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di masa Jokowi dan Soeharto juga jelas berbeda. Caimin memaparkan soal kebijakan pembangunan yang diusung Soeharto melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Rapelita Jilid 1 sampai Jilid 6. Katanya, meski Soeharto dengan program Rapelitanya sudah menancapkan sistem pembangunan, tetapi tidak semuanya berhasil. Pak Soeharto dengan Rapelitanya yang berjilid-jilid itu sudah menancapkan sistem pembangunan, tapi tidak sepenuhnya berhasil, terutama di sektor pembangunan infrastruktur fisik, jelasnya. Ditambah lagi, di akhir masa jabatannya, atau tepatnya saat masuk ke Rapelita 6, di Indonesia kena krisis moneter dan politik, sambungnya. Sedangkan di masa Jokowi, politik pembangunan cenderung fokus dan tentunya terarah. Caimin menuturkan, di periode pertama Jokowi pada tahun 2014 sampai 2019, pembangunan difokuskan pada infrastruktur besar-besaran di seluruh Indonesia. Sementara di periode kedua pada 2019 sampai 2024, pembangunan difokuskan pada sumber daya manusia atau SDM. Lebih lanjut, dia menilai bahwa masa Jokowi dan Soeharto memiliki plus minus masing-masing. Namun yang pasti, Jokowi jauh lebih canggih soal politik pembangunan. Semua ada plus dan minusnya, tapi kalau mau dilihat lebih detail, Pak Jokowi lebih canggih soal politik pembangunan. Bayangkan saja, meski dihantam pandemi, hampir semua negara kolaps, tapi alhamdulillah, Indonesia tegak dan kuat, ekonomi stabil, pembangunan jalan terus, tandasnya. Sebelumnya, YLBHI menyebut bahwa era Jokowi sama dengan era Soeharto. YLBHI menilai pemerintahan Jokowi maupun Soeharto telah mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sisi lain, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin berang dengan adanya 10 catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan karena kebijianmu kamu berlaku zalim, apalagi pada kepala negara, ujarnya melalui akun Twitter @alingabalinnew pada Senin 14 Februari 2022. Kenapa fitnah karena 10 catatanmu YLBHI adalah data-data sampah? Sebaiknya kalian jadi parpol saja, biar jelas permainan. Lanjutnya, kau tahu kan, justru kalau zaman Orba, kalian sudah selesai, tandasnya. Pemerintahan Presiden Jokowi disebut koalisi masyarakat sipil serupa dengan rezim Orde Baru. Hal ini pun menuai pro dan kontra. Jadi hak-hak tanah rakyat sudah diambil. Tapi jadi sertifikat diberikan juga loh. Ya betul, ya betul, ya betul. Kalau Anda kritik tanpa memberi fakta dan data, itu artinya pertama Anda tendensius, yang kedua Anda bisa memfitnah. Dalam akun Instagramnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengunggah ulang atau repost foto Presiden Jokowi yang ditempel dengan Presiden Soeharto. Mengatakan begini, jangan lupa otoriter itu tidak lahir dalam semalam. Dia melalui konsolidasi-konsolidasi politik dan persis ketika orang-orang di sekelilingnya tidak ada yang mengingatkan, otoriter akan betul-betul terjadi. Persoalannya kalau YLBHI maupun fraksi rakyat Indonesia, konon kabarnya deh, sebaiknya Anda masuk partai politik supaya Anda tahu tentang fenomena politik orang bernegara. Membandingkan tahun 98 dengan masa sekarang, karena Jokowi belum berkuasa 32 tahun, sedangkan 98 32 tahun. Itu salah satu. Tapi kan dibatasi 10 tahun. Karena itu Anda salah membandingkan. Bukan. Anda salah membandingkan yang 32 tahun dengan yang baru 5 tahun. Sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, beliau terbuka dan berkali-kali menyampaikan untuk selalu menerima kritik dan masukan. Di laman akun resmi YLBHI disebutkan pemerintahan Jokowi serupa Orde Baru dalam pembangunan.
Selain itu, YLBHI menyebut mengabaikan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami telah membaca tanggapan dari pihak istana yang menyatakan bahwa kritik yang dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di dalamnya tidak didasarkan pada data dan fakta di lapangan. Justru kami ingin menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu didasarkan pada data dan fakta dan juga kasus-kasus yang terjadi di rezim hari ini yang memiliki kesamaan corak dengan situasi di masa Orde Baru. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin dengan tegas menolak jika ada pihak yang menyebut kepemimpinan Presiden Jokowi mirip dengan Orde Baru. Bahkan Ngabalin meminta pihak-pihak yang menuding Jokowi tidak menyebar fitnah dan melihat sendiri proses pembangunan pemerintahan Jokowi. Bagaimana mungkin penanganan kasus Swadas di Purworejo itu kau sejajarkan dengan pemerintahan Presiden Soeharto? Sementara di sana ada bupatinya. Kenapa kau tidak turun langsung ke lokasi supaya Anda bisa lihat dan menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi? Karena Kepala Kantor Staf Presiden membentuk 2 tim yang langsung turun ke lapangan dan memberikan input kepada kita dan kami melaporkan kepada Presiden terhadap kejadian yang sesungguhnya. Unggahan ini jadi ramai karena pengunggah awal fraksi Rakyat_ID menulis 10 persamaan pemerintahan Jokowi dan Orde Baru. Please ya, jaga hatimu, kemudian buka hati, pikiran, dan niat baikmu agar kau bisa menjadi warga negara yang baik dan memberikan pembelajaran, pencerahan kepada publik.